Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah gagasan kita. Hari ini, kita bakal bongkar habis-habisan stereotip lawas yang seringnya terkesan licik soal dunia sales atau penjualan. Kita bakal ngebekalin Anda dengan alat-alat yang udah terbukti secara ilmiah buat menggerakkan orang lain dengan lebih efektif. Karena, percaya atau enggak, pandangan kita soal apa itu penjualan emang udah waktunya banget buat diubah. Coba deh, kalau Anda dengar kata sales atau penjualan, apa sih satu kata pertama yang langsung melintas di pikiran Anda? Coba bayangin seorang tenaga penjual di kepala Anda sekarang juga. Tahan emosi atau kata sifat pertama yang muncul di permukaan itu. Jangan disaring, biarkan aja. Gimana rasanya? Terasa nyaman? Atau justru sebaliknya? Nah, kalau reaksi spontan Anda barusan itu negatif, tenang, Anda sama sekali nggak sendirian. Hasil MRI linguistik dari otak manusia soal ini ngungkapin fakta yang menarik. Dari kata-kata yang paling sering muncul, kelihatan banget kalau mayoritas dari kita tuh mengasosiasikan penjualan dengan sesuatu yang suka memaksa, licik, mengganggu, atau ya nyebelin lah pokoknya. Ada rasa nggak nyaman yang nyata banget di sana. Tapi buat bisa bener-bener sukses di zaman sekarang, kita harus move on dari pola pikir agresif masa lalu. Dulu tuh ada istilah terkenal banget, always be closing. Pokoknya gimana pun caranya si target harus tanda tangan kontrak. Sekarang realitas modernnya udah beda jauh. Mau Anda itu seorang guru yang lagi ngajar murid, pengusaha yang lagi cari investor, atau orang tua yang lagi nyuruh anaknya bikin PR, disadari atau enggak Anda sebenarnya lagi ada di bisnis menggerakkan orang lain. Ini semua tentang gimana kita membujuk dan ngebangun koneksi, bukan sekadar memaksa. Oke, jadi mari kita masuk ke bagian pertama. ABC yang baru untuk menggerakkan orang lain. Karena trik-trik lawas yang suka memanipulasi informasi itu udah nggak mempan lagi, kita butuh kompas baru nih. Rumus lama tadi harus diganti dengan yang baru. A untuk attunement atau keselarasan, B untuk buoyancy atau daya apung buat ngadepin penolakan, dan C untuk clarity atau kejelasan. Nah, hari ini kita bakal fokus banget di keselarasan dan kejelasan. Soalnya dua hal ini bakal benar-benar ngubah cara Anda berinteraksi sama orang-orang di sekitar Anda. Kita mulai dari keselarasan dulu ya. Ada satu cara super simple buat langsung ngebangun kedekatan. Penulis Jim Collins ngasih saran yang sederhana tapi mind-blowing. Berhenti nanya apa pekerjaan Anda pas baru kenalan. Pertanyaan ini tuh sering banget kerasa kayak kita lagi ngehakimin atau ngotak-ngotakin orang. Coba deh ganti dengan pertanyaan yang lebih hangat, misalnya, asalnya dari mana? Pertanyaan ini ngebuka obrolan yang jauh lebih bersahabat, ngeruntuhin tembok pertahanan, dan bikin Anda langsung kerasa satu frekuensi sama mereka. Selain itu, Anda juga bisa ngebangun keselarasan yang mendalam pakai teknik yang namanya peniruan strategis, atau gampangnya kita sebut metode bunglon. Ada 3 langkah sederhana. Pertama, amati. Gimana sih postur lawan bicara Anda? Terus ritme bicaranya gimana? Kedua, tunggu. Jangan langsung bereaksi detik itu juga. Biarin situasinya ngalir sejenak. Dan ketiga, redahkan. Pas Anda mulai ngikutin postur atau nada bicara mereka, jangan terlalu dipikirin biar kerasa natural dan nggak kayak robot. Ini tuh cara biologis yang ampuh banget buat nunjukin empati. Nah, setelah kita bisa selaras dengan orang lain, kita masuk ke bagian kedua, menemukan kejelasan atau clarity. Kejelasan ini maksudnya kemampuan buat bantu orang lain, ngelihat situasi mereka dari sudut pandang yang baru dan mencerahkan. Buat gampangnya, mari kita ambil contoh masalah yang gede banget di masyarakat kita. Orang-orang yang gagal nabung cukup buat masa pensiun. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Jawabannya, secara biologis, otak manusia itu payah banget kalau disuruh bayangin kejadian yang masih jauh di masa depan. Kita cenderung lebih milih kesenangan hari ini daripada keamanan puluhan tahun lagi kan? Tapi dengerin deh, ada seorang peneliti namanya Hal Hershfield yang bikin eksperimen luar biasa. Dia masangin headset virtual reality ke para pesertanya. Setengah dari mereka ngelihat wujud digital diri mereka saat ini. Kita sebut aja grup diri saya saat ini. Terus setengahnya lagi ngelihat dan bahkan ngobrol sama versi digital diri mereka yang umurnya udah menua jadi 70 tahun. Ini kita sebut grup diri saya nanti. Dan hasilnya bener-bener di luar dugaan. Pas mereka semua dikasih uang kaget $1.000 dan disuruh ngalokasiin dana itu, grup yang ngelihat masa depan mereka secara konkret, yaitu si grup diri saya nanti, naruh uang ke rekening pensiun mereka lebih dari 2 kali lipat dibanding grup diri saya saat ini. Bayangin, dengan ngasih kejelasan absolut tentang masa depan, hal itu secara dramatis langsung ngubah perilaku mereka di masa kini. Keren banget kan? Oke, kita udah paham soal keselarasan dan kejelasan. Sekarang kita lanjut ke bagian ketiga, memikirkan kembali sebuah pitch atau presentasi ide.
Pertanyaannya sekarang gimana sih cara kita bener-bener nyampein ide kita ke orang lain? Tahu nggak elevator pitch atau presentasi singkat pertama di dunia itu sebenarnya bukan dalam bentuk pidato loh. Balik ke tahun 1853, seorang penemu bernama Elisha Otis berdiri di atas sebuah lift terbuka yang ditarik tinggi banget, terus dengan dramatis, dia nekat potong kabel utama lift itu pakai kapak. Penonton di bawah udah pasti jantungan, tapi ternyata rem pengaman barunya bekerja dengan sempurna. Dia cuma natap kerumunan dan bilang, semua aman tuan-tuan. Dia nggak cuma ngoceh ngejelasin idenya, dia ngedemonstrasiin itu dengan kejelasan yang memukau. Ya, pastinya kita nggak perlu ekstrim motong tali lift tiap hari buat presentasi. Ada sebuah studi tentang rapat presentasi ide di Hollywood yang nemuin fakta jauh lebih praktis. Ternyata, pitching yang paling sukses itu bukanlah yang ngelempar ide satu arah ke seseorang. Sebaliknya, presentasi terbaik itu justru ngundang si pendengar buat masuk dan jadi kolaborator kreatif. Ketika mereka merasa dilibatkan buat ikut ngebangun ide itu, percaya deh, kemungkinan mereka menolaknya bakal turun drastis. Dan ini membawa kita ke bagian keempat sekaligus yang terakhir, menjual berarti melayani. Pada ujungnya, cara paling etis dan efektif buat ngegerakin orang lain adalah dengan kerendahan hati dan rasa syukur. Atau gampangnya kita sebut sikap melayani. Kita bisa lihat contoh nyatanya lewat papan-papan tanda yang cerdas secara emosional. Coba perhatiin inisiatif di bus-bus kecil atau matatu di Kenya. Mereka nempelin stiker yang isinya minta tolong ke penumpang buat berani tegur sopir kalau nyetirnya ugal-ugalan. Aksi simpel ini secara dramatis udah nyelamatin banyak nyawa. Terus coba bandingin sama papan pengumuman di sebuah museum, tempat orang-orang stres nunggu antrian panjang. Tulisannya cuma, jangan khawatir, antrian ini bergerak sangat cepat. Papan tanda ini seketika nurunin hormon stres pengunjung, cuma karena secara jujur mengakui kecemasan mereka. Jadi kenapa papan tanda kayak gini bisa sukses banget? Karena mereka bikin pesannya kerasa personal, mereka menetapkan tujuan yang jelas, dan yang paling penting, mereka memancing rasa empati timbal balik antara si pembuat pesan dan penerimanya. Pesan itu nggak ngasih perintah yang kaku, tapi justru merangkul, melayani audiensnya, dan ngejadiin mereka sebagai partisipan yang aktif. Nah, sekarang kita sampai di penghujung materi. Entah Anda lagi berusaha nyelamatin nyawa di dalam minibus, meyakinkan eksekutif perusahaan, atau ya sekedar ngebujuk anak-anak di rumah buat ngerjain PR mereka, ingatlah satu hal ini. Anda ada di dunia penjualan. Anda sedang menggerakkan orang lain. Jadi pertanyaannya buat Anda sekarang, gimana Anda bakal gunain keselarasan, kejelasan, dan sikap melayani ini untuk menggerakkan orang-orang di sekitar Anda mulai hari ini? Pikirkan itu baik-baik ya. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah gagasan kita dan selamat mempraktekannya.